Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pemurukan Dewi, calon Guru Angkatan 10 SMP Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, pada kesempatan ini saya didampingi oleh Bu Aryasmi. Selamat pagi Bu Aryasmi. Selamat pagi, kami. Jadi gimana kabarnya Bu Aryasmi? Asum Karyo baik. Ya, jadi baru ya kita bisa jumpa lagi ya Bu Iya. Aryasmi ya. Nah, jadi begini Bu Aryasmi, jadi pada kesempatan hari ini saya akan mengadakan praobservasi Bu ya, terkait nanti kegiatan supervisi akademik. Nah, jadi supervisi akademik itu terdiri dari praobservasi, kemudian observasi, dan nanti ada pasca observasinya Bu. Nah, terkait dengan kegiatan supervisi itu, nah sekarang saya ingin mengadakan praobservasi Bu. Bagaimana? Bisa Bu ya? Oh iya, bisa. Ya. Baik Ibu. Nah, boleh saya tahu Bu, Ibu mengajarnya di kelas apa Bu? Di kelas 7 Cempatan. Oh, rencananya di kelas 7 7 Cempaka. Cempaka. Baik, berarti nanti pada saat kita melakukan observasi, nanti saya boleh dong Bu ya, observasinya di kelas itu berarti Bu ya? Iya, boleh tentunya. Ya, jadi boleh saya tahu Bu, jadi untuk tujuan pembelajaran untuk dalam kegiatan observasi itu kira-kira Ibu mengambil tujuannya itu seperti apa Bu? Iya, jadi tujuan pembelajarannya itu nanti ada 3 ya kami. Jadi yang pertama nanti diharapkan peserta didik itu bisa memahami makna dari sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terus yang ketiga itu diharapkan juga nanti peserta didik bisa menyajikan sebuah informasi yang mereka cari sendiri yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila seperti itu. Wah, jadi tentunya Ibu sudah siap dong Bu ya dengan perangkat pembelajarannya tentunya Bu ya. Sukari siap sih. Baik, kalau seperti itu misalnya boleh saya tahu Bu, Ibu itu nantinya akan dalam proses pembelajaran itu Ibu akan menggunakan metode pembelajaran tentunya Bu ya. Boleh Ya. saya tahu metodenya nanti yang Ibu gunakan? Ya, kalau untuk metode nanti akan ada beberapa metode sih yang akan saya terapkan gitu. Di antaranya misalnya sudah tentu ya ceramah gitu. Karena walaupun ceramah itu disebutnya konvensional gitu ya, metode konvensional, tapi kalau menurut saya di setiap pembelajaran itu sangat perlu ceramah itu, walaupun tidak ceramah yang monoton. Jadi ya harus diawali dengan ceramah dulu, mengingat juga kondisi murid di 7 Cempaka itu ya kemampuannya. Jadi saya merasa di sana itu saya harus menjelaskan dulu ini secara umum materi yang akan saya bawakan gitu. Baru nanti dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok misalnya, atau juga tanya jawab. Itu juga penting kan untuk menarik untuk menarik perhatian mereka gitu ya, memberikan semacam pertanyaan-pertanyaan pemantik itu, jadi untuk memancing keaktifan mereka di kelas. Iya. Wih, jadi lumayan Bu ya, Ibu sudah menggabungkan beberapa metode nanti yang digunakan untuk mengaktifkan siswa Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Jadi dari metode itu Ibu nanti dalam proses pembelajaran itu Ibu akan menggunakan model pembelajaran tentunya Bu ya. Iya. Jadi boleh saya tahu Bu, Ibu menggunakan model apa Model nanti? pembelajarannya kooperatif sih. Cooperative learning. Boleh saya tahu lagi Bu ya, jadi nanti pada saat Ibu merancang modul pembelajaran, pada saatnya nanti Ibu melakukan observasi di kelas, Ibu boleh saya tahu area pengembangan pembelajaran Ibu itu nanti apa yang ingin Ibu kembangkan di sana? Ya, kalau area pengembangan seperti itu ya Bu Tami. Jadi saya ingin mengembangkan beberapa hal nanti dalam pembelajaran yang akan saya terapkan itu. Yang pertama, saya ingin pembelajaran itu nanti berpusat pada peserta didik. Jadi dia yang nanti aktif mencari informasi, kemudian mengolah informasi tersebut, kemudian menyampaikan kembali atau mengkomunikasikan lagi
informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka bisa membaginya dengan teman-teman mereka gitu. Kemudian yang kedua, saya juga nanti ingin memanfaatkan media pembelajaran tentunya ya. Jadi saya rencananya akan memanfaatkan media pembelajaran Canva. Jadi Canva ini saya akan kemas dalam bentuk yang menarik gitu supaya mereka lebih fokus, lebih tertarik dalam melihat materi yang akan saya sampaikan gitu. Kemudian yang ketiga, saya juga ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Cuman di sini kalau berdiferensiasi itu kan ada yang konten itu Tamiya, terus ada prosesnya, terus ada produk gitu. Cuman kalau saya melihat di materi yang akan saya ajarkan itu mungkin nanti lebih ke diferensiasi prosesnya gitu. Ya kalau produk sih ya mereka menyajikan informasi sama semuanya gitu. Prosesnya di sini maksudnya adalah jadi dalam proses pembelajaran itu nanti diterapkan berbagai macam cara supaya mereka itu bisa lebih mudah dalam menerima materi. Seperti misalnya cara yang dimaksud di sini adalah dengan menerapkan beberapa macam metode pembelajaran seperti saya sampaikan tadi itu ya. Jadi ada ceramah, diskusi kelompok, kemudian ada presentasi. Jadi biar bervariasi seperti itu sih harapan saya. Ya, jadi dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi memang luar biasa sekali Bu ya. Jadi di sini Ibu ingin area pengembangannya itu ada pertama ada diferensiasi tentunya Bu ya, kemudian ada pembelajaran yang berkisar pada murid, kemudian inovatif tentunya dengan menggunakan Canva, kemudian media-media yang lainnya. Wah, luar biasa sekali Bu, saya udah gak sabar nih melihat Ibu untuk mengajar di kelas seperti pengennya apa. Sih seperti itu. Ya, pasti sangat menarik gitu ya. Yeah. Jadi begini Bu, sebenarnya proses praobservasi ini mungkin saya lakukan dengan Ibu itu tujuannya agar nanti mengetahui kesiapan Ibu dalam melaksanakan pembelajaran nantinya Bu. Jadi Bu, kalau boleh saya tahu kapan nih kira-kira saya bisa ikut Ibu nih untuk observasi Ibu di kelas? Kebetulan saya ada jadwal kalau di 7 Cempaka itu hari Rabu jam ke-5 ada di sana. Jadi kalau misalnya Bu Tami ada waktu yang boleh ikut saya untuk observasi di jam tersebut. Oke Bu, jadi tentu berarti Rabu Bu ya? Iya. Jadi mungkin nanti hari Rabu berarti minggu depan Bu ya? Iya. Oh iya benar. Ya, berarti kira-kira kapan Ibu mau Ibu siapkan ini? Untuk media dan perencanaannya ini ya mungkin dari besok mungkin ya. Besok kan. Gercep sekali punya ya, berarti biar cepat sekali gitu ya, semakin cepat semakin ya. bagus. Jadi baik Bu, mungkin itu aja yang nanti hari ini perbincangan kita sedikit bincang-bincang di saat ini melakukan praobservasi. Jadi saya kira sudah tidak sabar lagi nih Bu, ingin mengobservasi Ibu, ingin melihat gimana sih situasi nanti Ibu di kelas pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran. Jadi mungkin untuk hari ini cukup Bu nih. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sama Bu Tami. Ya. Baik, demikian praobservasi yang saya lakukan bersama Ibu Aryasmi, di mana beliau itu adalah merupakan guru mata pelajaran PKN di kelas 7. Ya, jadi saya akhiri dengan Paramisanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natural Pramudari. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi belajar apa tadi di kelas? Sekarang kita lanjut ke pelajaran ya. Oke. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Bibir. Ya. Oke. Ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan lanjut ya ke materi berikutnya di UKM 14 ya. Kalau ada yang punya UKM bisa itu digunakan. Jadi sifatnya ini
masih lanjutkan di bab 1 hanya saja pakai kalian mungkin materinya tidak terlalu lengkap ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang pengamalan ya atau makna dari sila-sila Pancasila. Ini masih berkaitan sebenarnya dengan materi bab 1. Jadi kalau ada yang punya LKS di sana baru lengkap ya untuk materi kita hari ini. Oke. Jadi semuanya udah bawa buku, udah? Udah. Ya, makan berada. Nah, ini materi kita hari ini. Ya, makna dari sila-sila Pancasila. Nah, tapi sebelum lanjut belajar, Ibu minta kalian berdiri dulu sebentar. Nah, berdiri ya. Masih ingat dengan tepuk lalu lintasnya? Apa tepuk lalu lintasnya? Ya, jadi ya. Nah, itu namanya tepuk dulu ya. Kalau tepuk lalu lintas itu, misalnya ibu bilang lampu merah, ya, lampu kuning, lampu hijau, ya. Jadi kalau misalnya instruksinya lampu hijau, kalian tepuk 2 kali. Nah, kalau misalnya lampu kuning, tepuk sekali saja. Nah, kalau lampu merah, jangan tepuk tangan, diam, ya. Jelas ya? Oke, coba kita coba dulu. Lampu kuning, kuning, hijau, kuning, kuning, hijau, kuning, hijau, merah. Masih belum konsentrasi ya. Oke, tapi kurang dulu. Cara boleh. Nah, sebagian besar sudah bagus konsentrasi. Jadi sebelumnya ya di bab 1 kita sudah belajar mengenai sejarah kelahiran Pancasila. Jadi bagaimana Pancasila itu dibuat, siapa yang membuat, kapan, di mana itu sudah kita pelajari kan. Nah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya, makna dari setiap sila-sila Pancasila. Nah, jadi ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi nanti yang pertama, kalian diharapkan dapat memahami makna sila-sila Pancasila. Terus yang kedua nanti, ya, kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Ya, kemudian yang ketiga, nanti kalian juga diharapkan bisa menyajikan informasi, ya, atau peristiwa yang berkaitan dengan nilai dari sila-sila Pancasila. Nah, apa manfaatnya kita belajar seperti ini? Ya, apa manfaatnya kita belajar sila-sila Pancasila? Ya, ada yang tahu apa kita belajar sila-sila Pancasila? Nah, itu sudah kasih bocoran sedikit tadi. Ayat apa manfaatnya? Ada yang sempat baca tadi? Janji ya? Ya, silakan Janji. Ya, manfaat kita mempelajari tentang sila-sila Pancasila. Manfaatnya yaitu kita bisa membentuk karakter yang sesuai dengan Pancasila. Ya, bisa juga. Ya. Ada lagi, apa lagi manfaatnya ya dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya. Ada lagi, ya. Itu tujuannya saya. Nanti diharapkan itu ya kita sebagai sesama manusia akan tercipta
kehidupan yang harmonis, damai. Ya, sejahtera, bagus sekali ya, Vicky. Nah, ini manfaat yang bisa nanti kita dapatkan setelah kita mempelajari. Ini pengertian Pancasila sebenarnya sudah ya. Ya, Pancasila itu apa? Berasal dari dua kata kan sudah itu. Kita lewati saja. Nah, ini kita mengingat kembali bunyinya. Nah, ini wajib nih kalian sudah SMP, wajib sudah hafal. Selain hafal bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba ibu acak saja ya. Sekarang tanggal berapa? Ya, absen 4 siapa? Iya, ini lagi ya. Siapa namanya, Den? Ya, Restiani. Coba minta tolong sebutkan bunyi sila yang keempat. Ya, yang keempat apa bunyinya ya? Iya. Namanya siapa? Ayah Aruni, silakan. Sila kedua. Iya. Sila yang lain merasa tidak ada masalah ya, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya kalian itu banyak keliru menyebutkan bunyi sila keempat dan kedua. Nah, ini lambangnya ya. Nah, jadi tolong nanti kalian perhatikan dulu, ibu akan memberikan penjelasan sedikit secara umum tentang materi kita hari ini. Kemudian setelah itu baru ibu akan berikan tugas secara berkelompok. Ya, oke. Ya, sila pertama. Tuhanan Yang Maha Esa, perhatikan lambangnya. Lambangnya adalah bintang yang berwarna merah. Ya, jadi semuanya itu punya makna. Jadi dari warna bintangnya, kuning keemasan, ya, warna kuning keemasan itu memiliki makna ya, sebuah cahaya yang menyinari warna. Nah, warna dari latar belakangnya itu sudah punya makna. Jadi semuanya ada maknanya itu dari simbolnya. Ya, jadi warna hitam itu menunjukkan bahwa iya, Indonesia selalu dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Esa. Sudut pada bintang itu juga ada maknanya. Ya kan banyak sudut ya. Ya, melambangkan bahwa Indonesia itu memiliki agama yang bermacam-macam. Ada berapa agama di Indonesia? Berapa? Nah, jadi kalau diartikan dari katanya, ya, ketuhanan Yang Maha Esa, ini menandakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang percaya dengan adanya Tuhan, di mana ketuhanan ini yang melandasi setiap kehidupan warga negara. Iya, jadi Indonesia itu adalah negara yang religius. Religius itu artinya beragama, mempunyai keyakinan. Ya, itu sila pertama. Saya pahami? Nah, lanjut di sila kedua. Bunyinya ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sana mengandung nilai kemanusiaan. Ya, perhatikan itu simbolnya. Ada rantai. Rantainya itu terdiri dari apa namanya, rantai yang bentuknya bulat dan yang persegi. Ya, yang bulat itu melambangkan ya, yang persegi melambangkan laki-laki. Ada laki-laki. Ya, jadi ya rantainya juga nyambung terus kan? Ya, tidak putus. Itu melambangkan sebuah rantai.
Jadi maknanya itu ya, jadi Indonesia ini akan menjadi negara yang kuat apabila ya putra putri Indonesia memiliki keberanian yang kuat pula. Ya, adanya persatuan, adanya kerjasama dari putra dan putri bangsa Indonesia. Siapa putra dan putri itu? Ya kalian gitu ya, sebagai generasi penerus bangsa. Nah kemudian kalau arti kata manusia yang adil dan beradab itu maknanya adalah jadi kita sebagai manusia yang memiliki akal dan budi ya harus mampu ya memperlakukan orang lain sesuai dengan harkat dan derajat ya. Jadi semua orang itu memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama. Ya, tapi kan manusia bicara ya. Kenapa ada pertanyaan? Nanti sekalian ya. Oke. Nanti di apa namanya kita sebagai manusia itu pula diharapkan mampu berbuat sesuai dengan nilai-nilai daya. Kan ada manusia yang adil dan beradab. Adab itu artinya budaya, kebiasaan. Ya, nilai-nilai baik yang berlaku di masyarakat. Kita sebagai manusia diharapkan memiliki nilai yang baik. Itu untuk sila yang kedua ya. Itu dulu sila ketiga. Nah ini sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Ini silanya itu mengandung nilai persatuan. Kenapa pohon beringin? Itu bukan pohon yang lain. Ada pohon jati misalnya. Kenapa dipilih pohon beringin? Ada yang tahu? Karena kalau pohon beringin itu kan pohon yang identik dengan pohon yang besar, kuat dan kokoh. Ya, itu melambangkan Indonesia sebagai negara yang kokoh, negara yang besar. Ya, oke. Kemudian dari maknanya, ya persatuan Indonesia itu memiliki arti bahwa di Indonesia sangat menjunjung yang namanya nilai-nilai persatuan. Meskipun Indonesia memiliki keragaman budaya, suku, ras, ya antar golongan, tapi kita tetap satu. Ya, itu maknanya. Oh, silakan. Kemudian, nah ini. Nah, ada. Sila keempat lambangnya kepala banteng. Ini juga. Kenapa dulu tokoh bangsa itu memilih kepala banteng yang jadi lambang? Bukan kepala yang lain. Karena kepala banteng adalah hewan yang kuat dan suka hidup berkelompok. Karena banteng, ya. Kenapa dipilih banteng? Karena banteng ini identik dengan hewan yang kuat. Di samping kuat, hewan ini juga hidupnya berkelompok. Jadi kita bersama-sama. Nah, dalam kebersamaan, kalau ada masalah diselesaikan dengan musyawarah. Ya, itu udah pernah ya. Musyawarah. Apa itu musyawarah? Kadang dulu kalau mau jawab. Apa itu musyawarah? Ayo. Kegiatan berusaha atau berdiskusi pikiran, bukan pendapat. Ya. Yaitu warna merah melambangkan keberanian. Ya. Jadi kalau diartikan sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya dalam permusyawaratan perwakilan itu bunyinya. Nah, panjang ya. Jadi dalam hidup berkelompok karena kita makhluk sosial ya nggak bisa hidup sendiri. Kalian bisa hidup sendiri tidak. Jadi kalau ada masalah yang menyangkut kepentingan bersama itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Itu pun negara kita. Jadi pemerintahan kita itu ya mengandung asas pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, silakan.
Itu artinya sila keempat. Nah, dan ini lagi satu. Ya, sila kelima simbolnya adalah keadilan. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ada nilai keadilannya di sana. Jadi sesuai dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bangsa Indonesia di sini menginginkan kehidupan masyarakat yang adil, ya, sejahtera. Ya, kalau sejahtera itu biasanya identik dengan kehidupan yang berkecukupan. Tapi berkecukupannya dari segi kebutuhan primer, ya, bukan cukup beli mobil, cukup beli motor, sebagainya. Ya. Artinya cukup dalam kebutuhan primernya. Apa itu kebutuhan primer? Apa banyak kebutuhan primer? Ada yang tahu? Kebutuhan pokok kita apa? Ya kan makan ya, makanan pokok kita apa? Nasi. Makanya dipilih nasi, padi dan papan untuk sila kelima. Padi karena makanan pokok kita adalah beras, ya. Makanan kesejahteraan. Kemudian kapas karena iya. Kemudian pokok kita ada makanan, papan, ya, sandal. Ya, sandal ini kita dapatkan dari ya, kapas ini belakang. Yang kapas ini kan bahan dasar untuk membuat benang dulu. Dari benang itu baru jadi baju kan itu. Yang untuk melindungi tubuh kita dari sinar matahari, kemudian dari ya pendinginan gitu. Jadi makanya dipilih lama ini. Nah, makna katanya ya, makna bunyi silanya. Jadi warga negara Indonesia untuk menciptakan keadilan, maka kita harus memperlakukan orang lain secara adil. Boleh pilih-pilih sesuai dengan hak dan kewajiban. Ya, jadi kita harus adil sama sila kelima. Ya, oke. Nah sekarang kalau ada pertanyaan, silakan. Atau bagaimana yang kurang jelas? Sekarang kesempatan kalian bertanya. Sebelum ibu berikan tugas secara berkelompok. Sudah jelas? Yakin? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Dua kelasnya. Iya, kita silakan. Jadi kalau singa binatang yang lain tak ada yang mau dekat kan? Ya, kenapa kepala banteng selain kuat, hewan ini juga senang hidup berkelompok. Kalau singa biasanya hidupnya kan lebih individual ya. Kalau yang ada yang kecil, kurang berwibawa. Bagus pertanyaannya bunda ya. Kenapa nggak singa? Singa itu kan hewan yang kuat juga. Ya tapi gotong royongnya kurang. Ya. Ada lagi? Ya. Yang cewek ada? Cewek? Enggak. Kalau begitu, ya. Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Kan ada sila pertama, kedua, ketiga, pada 5. Supaya lebih cepat dan mudah, Ibu akan bagi kalian sesuai dengan nomor absen. Ingat sila kelima dan kedua. Apa sila kelima dan kedua? Harus adil. Yang kedua, melakukan orang dengan sama. Tidak boleh pilih-pilih. Sekarang harus kalian praktekkan. Ya. Tapi sebelum itu ibu minta ya. Nah ini karena kalian akan ada perpindahan posisi. Tolong nanti yang pindah itu adalah ya badannya ya.
ya, supaya kelasnya tidak rame. Nanti kelompok 1 sebelah sini. Jadi di sini ada kelompok 1, 2, ya, dan 3, 4, 5 di sini. Ya, sebelah sini. Ya, sudah jelas? Oke, kalian apa tak absen? Berarti absen 1. Ya, absen 1 sampai dengan kalau kalian jumlahnya 40 ya. 40 bagi 5 berapa? 40. Bagi 5 sayang. 8. Berarti absen 1 sampai 8 itu akan menjadi kelompok 1 ya. Contohnya sebelah sini. Ya, siapa yang merasa absen 1? Tolong pemindahnya cepat dan mulutnya tolong ya. Kemudian absen 9 sampai 16 ya. Sampai dengan 16 di belakangnya. Kalian memang merasa absen sekian, tinggal diam aja. Ayo cepat saya. Kemudian 17 sampai dengan 24 ya, di belakang tadi. Ini kelompok di sini ya, coba kelompok di sini absen. Di belakang di mana? Di sini. Nah, kalian bisa di sebelah kanan. Kalian dapat tugas yang berkaitan dengan sila pertama. Ya.
Tugasnya silakan lihat di SKBD. Nomor 2 sekali. Ya, silakan ini diskusikan. Kelompok 3. Kalaupun kalian harus ngomong ya, silakan kalian diskusinya jangan keras-keras. Ya, silakan diskusikan masing-masing yang kalian dapat. Inkubasi waktu berdiskusi jangan lama-lama ya. Coba 5 menit aja. Silakan isi apa yang ada di langsung dikerjakan ya sama kelompok.
Ini apa? Oh iya, kalian nggak sampai itu. Boleh, boleh. Contoh bilang, nanti kalian bisa lakukan di depan. Itu tabelnya. It's time to have second break. Kelompok satu deh. Sekali lagi ya, ada Kalian sudah selesai? Jadi tolong mereka akan presentasi depan, tolong perhatiannya semua di depan, ya perhatikan temannya menjelaskan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian sampaikan. Ayo boleh perwakilan aja kalau gitu, udah orang aja.
Nah, yang lain dengarkan. Agama. Sementara itu agama yang tempat ibadah, dan lembaga hubungan berbeda. Kedua, Islam tempat ibadah masjid, hari di seperti Al-Quran. Mereka belum mendapatkan informasi mengenai kitab suci agama Buddha. Boleh nanti kalau sekian pertanyaan dari nanti. Sebelum itu ada pertanyaan? Kalau bertanya, kalau mereka tidak bertanya, pasti mereka bertanya. Jadi kalian. Pinter ya. Yang dapat itu namanya dilempar sama kalian. Ayo, ada yang tahu apa nama kitab suci agama Buddha? Ayo. Ini Buddha. Ya, agama Buddha. Apa nama kitab sucinya? Depannya deh. Siapa yang bisa menjawab akan dapat poin plus. Depannya D. Belakang A. Yang tahu akan ada yang kita suci agama Buddha. Ayo. Ada yang tahu? Oke lah, kata pertama. Awalan kata pertamanya ya. Tri. Ya, tri. Oke, kemudian. Ya, kita pilih agama Buddha ya, oke. Ayo, ada lagi yang mau bertanya? Kitab suci agama Konghucu, siapa yang menjawab? Kitab suci agama Konghucu.
Oh ya, ada yang mau bertanya? Oh ya, hari raya agama. Ada lagi yang lain? Banyak sekali kalau minggu ya. Tapi yang masuk ke dalam libur nasional ada lagi? Sudah cukup? Iya. Kalau itu boleh ditutup. Saya akan buat siapa sekali ya penampilan dari kelompok 1. Pertanyaan sekali lagi. Mereka menyelesaikan tugas dengan cepat, satu, ya, semangat. Jadi anak-anak itulah materi kita hari ini, ya. Materi kita yang berjudul makna sila-sila Pancasila. Ya, siapa yang ingat apa arti sudut pada lingkaran? Iya, Indonesia memiliki beragam agama. Jadi kesimpulannya, setiap sila-sila Pancasila itu memiliki maknanya tersendiri. Ya, ada simbol-simbolnya dan simbol itu pun memiliki makna yang mendalam. Ya, tentang bagaimana menjabarkan tentang keadaan bangsa dan negara Indonesia. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, ya, selama proses pembelajaran itu, khususnya yang berkaitan dengan materi kita hari ini, ya, ada nggak kendala yang kalian alami? Tidak. Semuanya sudah jelas? Ya. Cuman harapan kedepannya ya, tentunya saya memberikan contoh, ya, contoh. Kemudian saat diskusi, ya, ini masukan juga untuk ke depan. Saat diskusi kalian masih saja apa? Ada yang masih main-main sebenarnya. Kemudian presentasi menunjukkan jumlah yang garis. Ya, jadi kalian bisa lebih bertanggung jawab lagi terhadap apa yang kalian dapatkan, tugas yang kalian dapat. Tolong yang berikan kita depannya. Ya, bisa ya. Oke, sekarang itu mau kasih 3 pertanyaan. Ya, yang bisa angkat tangan. 3 saja. Oke. Pertanyaan pertama, apa makna sila Tuhan yang Maha Esa? Apa maksudnya? Saya tadi kan udah paham, ada masalah. Apa maknanya? Sila Tuhan yang Maha Esa. Naren? Bertoleransi dalam agama. Iya, boleh. Oke. Contohnya berkebaya. Artinya adalah Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Rahayu. Baik, saat ini kembali lagi bersama saya Oma Utami Dewi selaku calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 4 Singaraja, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, saat ini saya ditemani
menginginkan siswa itu berada di rentang berapa Bu ya, kalau diukur dari rentang 1 sampai dengan 10, ekspektasi Ibu pada saat praobservasi? Jadi karena ini saya juga nggak terlalu ekspektasinya tinggi seperti itu umpamanya, karena juga ini saya melihat mereka baru kelas 7. Kemudian juga mereka kalau dilihat dari segi akademik itu mereka bukan kelas unggulan, meskipun itu kelas FAK gitu ya, masuk pagi. Kan di sana itu kebanyakan mereka itu prestasinya non akademik gitu. Jadi ekspektasi saya itu ya dari 1 sampai 10 ya paling nggak 8 lah gitu. Jadi karena mereka juga tergolong siswa yang ya diperhitungkan seperti itu. Jadi saya harapkan 8 gitu. Tapi setelah observasi ternyata kalau di ini ya kalau di setelah supervisi dilakukan itu kok keaktifannya itu tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau misalnya diperkirakan itu mungkin ya 50-60 ya 5 sampai 6 itulah rentangannya gitu. Berarti jauh ya Bu ya, dari 8 ternyata ekspektasi Ibunya 8, ternyata setelah di lapangan saat supervisi 5 seperti Ya, itu. Nah, jadi dari apa yang sudah Ibu ceritakan, dari apa istilahnya siswa ternyata kurang aktif. Nah, selama ini yang sudah Ibu lakukan itu seperti apa sih? Proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas ya pada saat Ya. itu. Jadi kan saya pertama itu karena saya menginginkan berpusat pada peserta didik ya. Jadi saya harapkan mereka mampu menyelesaikan masalah yang saya berikan melalui LKPD itu. Kemudian juga pada saat di awal saya kan awali dengan ceramah dulu. Saya adakan beberapa tanya jawab, jadi hanya beberapa saja yang bisa menjawab. Kemudian pada saat diskusi kelompok pun yang bekerja itu kok hanya beberapa gitu, yang lainnya cuma diem, bengong gitu. Jadi saya merasa ini belum maksimal gitu dari segi penyelesaian masalah dari siswa itu. Kemudian kalau dari segi pembelajaran berdiferensiasi itu kan saya menerapkan dari segi proses ya, bukannya ada ceramah diskusi. Kalau dilihat secara keseluruhan ternyata memang sama ya, belum maksimal gitu. Keaktifannya Baik, jadi itu kondisi siswa yang Ibu ceritakan ya. Jadi dari apa yang sudah Ibu ceritakan seperti tadi, mungkin siswanya hanya sebagian saja yang aktif, kemudian sudah dipancing-pancing juga siswanya tidak mau menjawab, hanya sebagian saja dan itu saja. Nah, kira-kira nih apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan terhadap situasi seperti itu? apa ya? Ya jadi sebenarnya saya bingung juga Bu ya, cuman kalau melihat dari segi kondisi kelas itu saya ambil itu mungkin saya pertama pasti saya merefleksi diri saya dulu. Oh, berarti ada yang tidak beres nih dengan cara saya menyampaikan materi atau mungkin cara pembelajaran saya gitu. Jadi mungkin saya jadi punya rencana ya untuk kedepannya. Mungkin dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, cuman ini dari segi dukungan muridnya. Jadi kayak gini loh Bu. Jadi nanti saya ingin mengelompokkan mereka gitu, dalam beberapa kelompok gitu. Nah di kelompok itu akan disesuaikan dengan minat kebutuhan muridnya gitu, supaya mereka itu nantinya bisa belajar di dalam kelompok tersebut sesuai dengan minatnya, sesuai dengan profil belajar mereka gitu. Jadi diharapkan dengan cara seperti itu nanti saya bisa memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan gitu, sehingga materi yang saya sampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh murid saya. Mungkin seperti itu. Jadi luar biasa sekali Bu ya. Jadi ide Ibu sudah bagus sekali. Jadi luar biasa sekali ingin mengelompokkan siswa sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan belajar siswa itu kan jadinya ya. Nah baik, dari rencana Ibu yang ingin Ibu lakukan, nah kemudian nanti istilahnya apa ya, actionnya ya, mungkin Ibu akan membuat rencana pembelajaran berarti Bu ya. Iya, rencananya
apakah nanti ini berhasil atau tidak, jadi kembali lagi ke masalah saya gitu. Masalah saya di sini kan kurangnya keaktifan siswa. Jadi ini akan saya jadikan tolak ukur untuk mengukur apakah nanti berhasil atau tidak. Jadi kalau misalnya ada peningkatan dari segi keaktifan dirinya, berarti bisa diketahui bahwa strategi yang saya gunakan itu sudah efektif, berhasil. Tapi kalau memang belum atau misalnya keaktifannya tidak ada peningkatan seperti itu, berarti harus dengan strategi yang lain lagi. Ya, istilahnya kita coba dulu Ya. Bu ya. Ya, jadi semoga apa yang Ibu rencanakan nanti berhasil Bu ya. Nah, jadi dari hasil percakapan diskusi yang sudah kita lakukan hari ini nih, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya, jadi dari diskusi kita hari ini ya dengan Bu Tami, jadi ada beberapa hal yang saya dapat. Jadi yang pertama tentunya saya jadi punya sebuah ide gitu ya, punya ide untuk cara apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah yang saya hadapi di kelas. Kemudian juga saya menjadi lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berarti dari hasil percakapan perbincangan kita hari ini, setidaknya Ibu sudah memperoleh bahwa Ibu ingin mengatasi siswa yang tidak aktif itu dengan menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi, dengan menggunakan strategi mungkin pembelajaran yang pas untuk mereka Bu ya, atau mungkin nanti Ibu membuat rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan minat siswa. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Nah, kira-kira setelah hari ini ya, perbincangan hari ini, gimana perasaan Ibu sekarang? Perasaannya Bu ya. Jadi kan awalnya saya merasa bingung gitu. Kira-kira yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki diri saya sebagai seorang pendidik gitu. Supaya pembelajaran saya menjadi lebih berkualitas gitu. Nah, dari diskusi ini saya jadi ya punya gambaran gitu apa yang mesti saya lakukan ke depannya, kemudian juga apa yang perlu saya siapkan untuk action saya nanti gitu. Jadi yang lebih terstruktur lah untuk memperbaiki pembelajaran. Berarti intinya permasalahan Ibu hari ini terkait dengan siswa kurang aktif ya dalam proses pembelajaran bisa terjawab ya, bisa Ibu tahu solusinya seperti apa jadinya. Nanti saya akan coba dulu menerapkan ini, dan nanti setelah saya menerapkan strategi ini, dan saya akan kembali lagi berdiskusi dan Siap. ya menyampaikan hasilnya. Jadi luar biasa sekali Bu ya, apa yang solusi yang Ibu ambil itu sangat luar biasa sekali. Jadi berdiferensiasi seperti itu Bu ya, kemudian memperbaiki rencana pembelajaran nanti ke depannya, kemudian Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran yang pas dan pembelajaran yang pas gitu. Baik Ibu Aryasmi, jadi perbincangan kita hari ini mungkin bolehkah saya menyampaikan beberapa istilahnya ya, semacam masukan terkait dengan proses supervisi minggu lalu yang sudah kita lakukan Bu ya? Apakah boleh? Boleh sekali, biar saya tahu juga. Kadang kan kalau menilai diri sendiri itu agak susah. Ya, jadi saya sangat berharap adanya masukan ataupun hal-hal yang yang mesti saya perbaiki. Baik Bu Aryasmi, bukan maksud saya menggurui Bu ya. Jadi apa yang lihat kemarin pada saat kita melakukan proses supervisi akademik di kelas ini, jadi memang benar sekali dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Memang di sini saya melihat ada beberapa kendala, seperti misalnya siswa kurang aktif Bu ya, mungkin ada yang sibuk sendiri. Tapi terkait dengan area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, Ibu ingin melakukan pembelajaran diferensiasi yang sebenarnya yang sudah melihat Ibu sendiri sudah melakukannya pada saat itu. Jadi berdiferensiasi proses yang masalah yang lihat. Jadi luar biasa sekali Bu ya, bisa lihat yang apresiasi Ibu sudah mampu melakukan pembelajaran berdiferensiasi walaupun memang belum sepenuhnya maksimal seperti itu. Dan di
siswanya kurang apa istilahnya, ada beberapa yang sibuk sendiri dengan dunianya sendiri seperti itu. Tetapi saya lihat juga dalam proses pembelajaran tersebut Ibu Ariasni juga sudah sangat bagus sekali mengelola kelas yang lihat dari apa dia. Misalnya Ibu pada saat memberikan pertanyaan pemantik, Ibu sudah berusaha memancing siswa bagaimana agar siswanya itu mau aktif dalam proses diskusi, tanya jawab seperti itu. Jadi dia sudah melakukan itu. Kemudian yang lihat juga Ibu sudah menerapkan disiplin positif. Misalnya di awal Ibu sudah mengecek bagaimana kondisi kelas pembelajaran, kemudian di sana ada kesepakatan kelas dan kemudian itu yang lihat dalam proses pembelajaran. Dan Ibu juga sudah memberikan apa istilahnya penguatan terhadap dalam proses pembelajaran. Ya, jadi mungkin itu yang bisa dikatakan terhadap jadi mohon maaf Bu ya, bukan maksud yang kemudian selanjutnya mungkin dari apa yang sudah kita lakukan saat ini, mungkin Ibu ingin apa untuk supervisi berikutnya Bu ya? Ya, untuk supervisi berikutnya bisa Ibu ceritakan kembali, mungkin bertolak dari apa yang kita lakukan kemarin ya, supervisi kemarin dan hasilnya. Kira-kira area pengembangan yang akan Ibu inginkan untuk supervisi berikutnya itu pembelajaran berpusat pada murid itu harus saya lakukan terus gitu ya, karena kan masalahnya keaktifan. Jadi kalau misalnya pembelajaran yang berpusat pada murid ini berhasil, pasti akan kelihatan dari segi keaktifan mereka. Gitu kan nanti di sana muridnya yang aktif menyelesaikan masalah, kemudian mencari solusi ya dari masalah yang saya berikan, kemudian menyampaikannya di depan kelas seperti itu. Jadi lebih ke sana ya, pusat murid. Kemudian juga seperti yang saya rencanakan kan berdifferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Memang sih agak kita sebagai guru tanggung jawabnya besar gitu. Karena kan nanti kalau kita melaksanakan pembelajaran berdifferensiasi ini kan kita harus menyiapkan video ya, banyak sekali bahan bacaan gitu. Jadi saya harus punya banyak referensi ya, nih, strategi ya, punya referensi bahan bacaan diberikan kepada mereka gitu. Ada beberapa buku mungkin ya yang berbeda sumber gitu yang harus saya siapkan. Kemudian juga kalau yang suka gambar itu kebetulan juga nanti materinya itu masih terkait dengan sila-sila Pancasila gitu ya. Jadi norma itu kan kedepannya, jadi metode strategi menggambar ini ya saya rasa cukup menarik bagi murid gitu ya, sehingga mereka bisa memahami dengan baik dan materi yang bisa dipelajari. jadi itu ya, jadi tentunya berarti area pengembangan yang Ibu capai nanti saat supervisi berikutnya masih tetap berarti berdifferensiasi Bu ya. Kemudian ada mungkin bagaimana cara dia mengelola kelas biar siswa itu mau aktif dengan memperbaiki strategi, misalnya seperti yang Ibu bilang tadi menggambar Bu ya. Mungkin dengan menggambar mungkin siswa aktif dengan asik dengan kegiatannya, jadi mereka lebih aktif dan dia tidak kesana kesini lagi Bu ya, sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Ya baik, bagus sekali Bu. Jadi itu area pengembangan yang Ibu tekankan pada supervisi berikutnya. Nah, kira-kira apa rencana tindak lanjut dari area pengembangan Ibu? Selanjutnya ya pasti saya akan perencanaan dulu yang matang gitu. Kemudian juga saya terus saja ya, karena saya masih ini tergolong junior gitu, misalnya pasti saya akan diskusi dengan teman-teman sejawat gitu untuk
dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, bagaimana Bu Ariasmi, masih ada lagi yang ingin disampaikan? Sementara ini ya sudah cukup ya Bu Nadia. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu kami atas segala masukan dan juga motivasinya untuk saya gitu ya, gimana nanti mudah-mudahan saya bisa memperbaiki kelas. Baik, sama-sama Bu Ariasmi. Jadi saya berharap juga nanti lancar semuanya dan bisa memulihkan bahwa siswa itu mau aktif. Nah, tapi saya yakin Ibu Ariasmi bisa. Baik, mungkin cukup sekian dulu Bu ya. Baik, sekian hasil observasi yang saya